Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Fizah dengan NIM 1913201042. Saya berasal dari Universitas Perdekok Bukit Tinggi dengan jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan melakukan konseling dengan tema free sex atau seks bebas untuk melengkapi tugas media komunikasi saya dengan dosen pembimbing Ibu Masyarah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari free sex itu sendiri. Free sex ini merupakan hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Free sex bukan hanya dilakukan oleh kaum remaja saja, tetapi ada yang berumah tangga sering melakukannya dengan orang yang bukan pasangannya. Biasanya dilakukan dengan alasan mencari variasi seks ataupun sensasi seks untuk mengatasi kejenuhan. Nah, free sex ini sangat tidak layak dan juga berbahaya jika dilakukan, mengingat resiko yang sangat besar. Pada remaja biasanya akan mengalami kehamilan di luar nikah dan memicu terjadinya aborsi. Aborsi itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kemandulan dan juga bisa menyebabkan kematian. Selain itu tentu saja pelaku free sex sangat berisiko terkena atau terinfeksi virus HIV yang menyebabkan AIDS ataupun penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan remaja dan free sex. Remaja merupakan masa pencarian jati diri yang mendorong untuk mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol dan diakui eksistensinya. Namun di sisi lain, remaja mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman dan mengutamakan solidaritas kelompok. Di usia remaja ini akan mengalami perubahan fisik yang cepat dan mendadak. Dan perubahan ini ditunjukkan dari berkembangnya organ seksual menuju kesempurnaan fungsi serta tumbuhnya organ genetikal sekunder. Hal ini menjadikan remaja sangat dekat dengan permasalahan seputar seksual. Namun terbatasnya bekal yang dimiliki menjadikan remaja memang masih memerlukan perhatian dan pengarahan. Ketidakpekaan orang tua dan pendidik terhadap kondisi remaja menyebabkan remaja sering terjatuh pada kegiatan tunas sosial. Ditambah lagi keengganan dan kecanggungan remaja untuk bertanya pada orang yang tepat semakin menguatkan alasan kenapa remaja sering bersikap tidak tepat terhadap organ reproduksinya dan jatuh ke dunia free sex ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari free sex terhadap kesehatan. Yang pertama adalah dampak fisiologis. Dampak fisiologis ini yang pertama adalah aborsi. Seperti yang saya katakan tadi, aborsi ini sangat berbahaya dan juga bisa menyebabkan kemandulan dan juga kematian. Pengetahuan remaja mengenai dampak free sex masih rendah. Yang paling menonjol dari kegiatan free sex ini adalah meningkatnya angka kehamilan yang tidak diinginkan. Lebih dari 200 wanita mati setiap hari disebabkan komplikasi atau gangguan bayi secara tidak aman. Meskipun tindakan aborsi dilakukan oleh tenaga ahli pun masih menyisakan dampak yang membahayakan terhadap keselamatan jiwa ibu. Apalagi jika dilakukan oleh orang yang tidak profesional kan.
Secara fisik, tindakan aborsi ini memberikan dampak jangka pendek secara langsung berupa pendarahan, infeksi pasca aborsi, sepsis sampai kematian. Dampak jangka panjang berupa gangguan kesuburan sampai terjadinya infertilitas. Secara psikolog, seks pranikah memberikan dampak hilangnya harga diri, perasaan dihantui dosa, perasaan takut hamil, lemahnya ikatan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan terhadap masyarakat. Nah, yang kedua adalah HIV atau AIDS. HIV berada terutama dalam cairan tubuh manusia. Cairan yang berpotensial mengandung virus HIV adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Sedangkan cairan yang tidak berpotensi untuk menularkan virus HIV adalah cairan keringat, air liur, air mata, dan lain-lain. Dan bisa dilihat dari dua gejala, yaitu gejala mayor atau gejala umum yang terjadi dan gejala minor atau yang tidak umum terjadi. Yang pertama, saya akan membahas gejala mayor. Gejala mayor ini berupa berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Dan yang kedua, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Yang ketiga, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Yang keempat, penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Dan yang terakhir adalah demensia atau HIV encephalopathy. Selanjutnya adalah gejala minor. Gejala minor ini berupa batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster, dan Candidase orophageal. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penyakit menular seksual. Penyakit menular ini merupakan penyakit yang menyerang manusia dan binatang melalui transmisi hubungan seks oral dan seks anal. Kata penyakit menular seksual semakin banyak digunakan karena memiliki cukupan pada arti orang yang mungkin terinfeksi dan mungkin menginfeksi orang lain dengan tanda-tanda kemunculan penyakit menular seksual. Juga dapat ditularkan melalui jarum suntik dan juga kelahiran dan menyusui infeksi penyakit menular seksual telah diketahui selama ratusan tahun. Selanjutnya adalah dampak psikolog. Nah, dampak psikolog ini berupa rasa bersalah, marah, sedih, sesal, malu, kesepian, dan bingung. Dan yang terakhir adalah tidak punya pengharapan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya free sex di kalangan remaja. Yang pertama, mungkin tidak bisa mengatakan tidak. Nah, maksud dari tidak bisa mengatakan tidak ini seperti yang pertama, free sex biasanya dilakukan karena merasa takut diputusin oleh pasangannya, dan seks merupakan cara untuk mempertahankan hubungan tersebut, padahal banyak risiko yang akan muncul tetapi tidak diperhitungkan. Nah, yang kedua seperti free sex dilakukan karena pacar sudah membujuk rayu sedemikian rupa sampai akhirnya tidak bisa menolak. Dan yang ketiga, free sex biasanya dijadikan alasan sebagai pembuktian cinta. Nah, sebenarnya kalau benar-benar cinta akan menjaga supaya hubungan seks dilakukan setelah menikah. Selanjutnya adalah merasa bukan anak gaul. Merasa bukan anak gaul di sini yang dimaksud dengan merasa bukan anak gaul dengan pernah melakukan seks dianggap tidak gaul, salah.
Akan tetapi banyak remaja yang punya konsep diri rendah tetap melakukan supaya dianggap gaul. Dan selanjutnya adalah nilai agama yang berkurang. Kalau dulu pegangan tangan lawan jenis saja seperti tebu, sekali agama yang dijadikan alasan. Katanya secara agama tidak boleh, tapi sekarang mungkin sudah biasa. Ajarannya masih sama, akan tetapi nilai-nilainya mungkin sudah bergeser. Nah, selanjutnya tayangan televisi. Jangan ditanya lagi, setiap hari dimanjakan dengan tayangan sinetron, infotainment, film, dan lain-lain yang jauh dari nilai-nilai moral. Selanjutnya adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini beberapa orang malah sudah menjalaninya sebagai gaya hidup, sudah biasa saja. Akan tetapi saya yakin dan saya juga optimis masih banyak remaja yang mempunyai sikap dan prinsip yang kuat dengan rumus pacaran tambah cinta sama dengan pernikahan dan baru kemudian seks. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, cara remaja bersikap. Yang pertama adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan, remaja akan mengerti dan memahami dampak apa yang mengakibatkan jika seks bebas dilakukan. Remaja akan lebih kritis terhadap hal-hal yang menuju perbuatan seks. Dan yang kedua adalah pergaulan. Nah, berteman dengan orang yang tidak terjerumus pada perbuatan yang mendukung terjadinya free sex atau perbuatan tercela lainnya seperti menonton film porno, bacaan, suka keluar malam walaupun sekadar untuk menongkrong. Nah, selanjutnya adalah harga diri. Remaja juga harus mempunyai harga diri. Hal ini mampu dilakukan pada remaja yang mempunyai kejelasan konsep hidup dalam menjalani hidupnya. Dan yang terakhir adalah iman. Nah, iman di sini adalah kualitas iman dan akhlak akan terus terpupuk dengan memahami batas-batas nilai agama. Dengan begitu remaja akan menjaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jika ada salah dari kata-kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.